Oke, sekarang Kibo udah masuk ke pintu yang ada di barat ya, pintu Cagar Alam, dan rencananya Kibo mau menuju ke Pantai Pasir Putih karena banyak sekali yang nanya info wisata yang berada di Pantai Pasir Putih. Dan sekarang Kibo juga nggak sendiri, Kibo ditemenin sama Muhammad Adit dan Kang Rizky ya. Mereka lagi ada di bawah, mereka lagi ngevlog di bawah juga. Nah, mereka lagi ngevlog di bawah. Udah. Nah, itu Kang Rizky ya. Jadi dia juga lagi ngevlog di sini. Dan sekarang kita mau jalan bareng menuju ke Pantai Pasir Putih untuk melihat suasana yang ada di sana. Dan tadi juga ada yang tanya ya, yang dari Bandung, Kang Agus. Dia tanya tentang Pangandaran itu gimana sekarang ini. Nah, Pangandaran itu sekarang tuh rame banget dan belum surut-surut ya pengunjungnya. Jadi mereka masih anteng dan masih betah di kawasan objek wisata Pantai Pangandaran. Dan untuk sekarang Kibo akan menuju ke Pantai Pasir Putih, dan Kibo juga udah lama nggak ke sana. Biasanya pergi ke sana itu mencari kerang laut, dan sekarang Kibo akan ngasih informasi tentang wisata Pantai Pangandaran yang ada di kawasan Cagar Alamnya, yaitu Pantai Pasir Putih. Jadi buat kalian jangan kemana-mana, stay tune terus bersama Kibo. Dan Kibo ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian yang selalu hadir. Dan buat kalian yang belum kenal sama Kibo atau yang baru klik video ini, jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe. Atau kalian share ke sosial media biar semuanya tuh tahu Pantai Pangandaran itu seperti apa, keindahannya seperti apa, dan ramainya itu seperti apa. Ya udah, sekarang Kibo mau menunggu dulu Kang Rizky sama Adit ya di sini. Karena Kibo udah masuk dan mereka lagi ada di bawah. Kayaknya dia lagi opening untuk ngevlognya mereka. Dan di sini tuh ramai banget. Ya udah, sekarang Kibo akan balikan kameranya biar kalian tuh tahu. Ini Kibo baru masuk di pintu masuk Cagar Alam yang ada di barat ya. Di sini pun terlihat ramai sekali para pengunjung yang liburan ke Pangandaran. Nah, jadi Kibo tuh nggak sendiri ya. Ada Muhammad Adit sama Kang Rizky. Jadi silakan kalian kepoin juga channel mereka, dan mereka juga satu topik sama Kibo tentang info objek wisata Pantai Pangandaran. Pangandaran mantap. Mantap. Yaudah, kita jalan lagi ya. Dan ini Kibo akan putarkan kameranya biar kalian tuh tahu perjalanan dari pintu masuk Cagar Alam Barat menuju ke Pantai Pasir Putih. Nah, jadi seperti ini ya suasananya ketika kita masuk pintu Cagar Alam yang ada di barat. Dan nanti kalau Kibo ada waktu, Kibo akan pergi ke Cagar Alam yang ada di timur. Dan di bawah sana itu banyak sekali para pengunjung yang liburan ke Pantai Pangandaran. Nah, kawasan parkirnya pun penuh. Dan buat Kang Agus yang mau liburan, ayo, yang dari Bandung, dan Kang Jadi juga yang dari Lembang, silakan. Jadi Pangandaran itu tidak ada penutupan. Jadi buat kalian yang mau liburan, silakan. Kita menyambut dengan baik ya. Pangandaran selalu dibuka dan Pangandaran selalu ramai. Iya, bilang di sini juga ada pemandu. Iya, pemandu nih. Buat kalian yang datang ke Pangandaran atau kalian pengen tahu sekilas tentang Cagar Alam Pangandaran nih, ini nih. Sama Bapak siapa? Aduh, Bapak Iwan Kurniawan. Jadi di dalam ini ada apa aja? Kalau boleh tahu. Untuk basicnya kita di dalam kawasan keseluruhan itu ada 3 kawasan. Ya. Satu Taman Wisata, kedua Cagar Alam Laut, Oke. dan ketiga Cagar Alam Daratnya. Total keseluruhannya kurang lebih bro itu 1.500 hektar. Nah, yang bisa dikunjungi itu Taman Wisata 37,7 hektar. Oke. Di dalam Taman Wisata itu terdapat beberapa spot-spot wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Yang pertama Gua Jepang, Kerajaan Sunda, yaitu Kerajaan Galuh Pakuan atau Galuh Pangauban. Yang ketiga itu Gua Alam, Gua Panggung. Yang keempat Gua Keramat atau Gua Parat. Yang lebih terkenal bro itu namanya Gua Malampir. Dan yang ke berapa?
5 ya? 5. Yang kelima itu Guha Pocong, miring ya. Oke. Untuk tiket masuk ke Cagar Alam itu per orang atau gimana? Atau beda rombongan? Jadi terhitung per orang, weekend, weekday. Ya. Kalau weekend itu 20.000. 20.000 itu per orang. Per orang. Ya. Ya, per orang. Kalau weekday itu 15.000. Nah, untuk pemandu wisatanya sendiri kita harus bayar berapa? Wisatanya itu sangat murah sekali. Kita bayarnya per orang atau satu rombongan? Per orang juga. Itu untuk satu lokasi Rp3.000. Ada 5 lokasi ya. Gua Jepang, situs Kubakala, Gua Panggung, Gua Parat, dan Gua Miring ya. Pastinya dengan penjelasan-penjelasan yang ada di tempat ini ya. Dengan penjelasannya detail lah. Oke. Itu terhitung 15.000 per orangnya. Nah, kalau untuk menghubungi Bapak Iwan sendiri bisa sebutin nomornya nggak biar mereka bisa catat? Bisa. Yaitu di nomor WhatsApp saya di 081 323 829 759. Bisa tag di Instagram saya. Ya, boleh Instagramnya ya. 1779. Semangat. Iya. Sekarang kita mau lanjut ke Pantai Pasir Putih. Jangan lupa. Nah, jadi penjelasannya itu jelas banget ya buat kalian yang mau liburan dan kalian mau masuk ke Cagar Alam. Jadi kalian bisa sewa pemandu yang ada di sini, dan untuk per orangnya itu murah sekali, 3.000. Sudah ada sejarahnya. Jadi mereka tuh ceritain sejarah yang ada di Cagar Alam. Oke, sekarang kita lanjut ya. Wah, di depan ada monyet. Gak takut, Dit lu maju, Dit. Juga ada balat. Nah, lihat. Oh, ada balatnya. Kalau sama balatnya langsung kabur kayaknya. Itu Adit dan ini Kang Rizky juga ya. Jadi kita nge-vlog bareng di sini untuk explore Cagar Alam, dan kita sekarang yang dituju itu Pantai Pasir Putih. Buat pertama ini itu mas lorongnya. Nah, ya udah nggak usah berantem Kang Rizky sama Adit. Mereka tuh debat ya. Nah, jadi ini tuh gua Jepang ya. Kibo nggak bisa masuk karena jujur Kibo takut dengan kegelapan. Karena masuk ke sana itu harus sewa pemandu dan sewa senter juga. Jadi kalian tadi juga udah ngerti berapa untuk biaya sewa pemandunya. Terus nanti juga biasanya ada yang sewa-sewa senter. Dan nanti Kibo akan kasih gambarnya aja ya, gua Jepang itu seperti apa. Karena jujur Kibo takut banget, gelap banget, takut dengan kegelapan. Dan sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, dan di sini juga sudah terlihat ada wisatawan yang sudah masuk ke Cagar Alam Pangandaran. Nah, dan Kang Rizky lagi jelasin tuh, dia tuh nanya jalan kemana-kemana. Oke, makasih. Ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi lebih enak itu kalian sewa pemandu hanya 3.000 saja per orang. Kalian sudah bisa diantar sama pemandu yang ada di Cagar Alam. Jadi nggak bingung kayak yang barusan ya. Yang 3.000 itu untuk satu tempat katanya, bukan per orang ya. Untuk satu tempat. Iya per orang. Jadi jumlahnya itu 15.000. Kalau mereka kan 3 orang tuh, jadi 15.000 kalau tiga tempat. Enggak, semua tempat. Oh, semua tempat. Nah, kayak gitu ya. Jadi buat kalian yang mau liburan, ayo datang. Karena Pangandaran sendiri tidak ditutup. Coba di sini banyak monyet. Jadi kalau kalian masuk ke sini tuh jangan bawa makanan di kantong plastik ya. Karena rentan sekali. Tuh. Gak ngerti kalau si Adit memang sudah bersahabat ya, sering sekali dia nge-vlog di dalam ini. Ya udah kita lanjut. Di sini ada kijang. Kemana? Iya ya. Nah, ada kijang. Ada rusa. 1, 2, 3, 4. Mereka aja santai. Kapan kalian santai di Pangandaran? Ya. Tuh. Dit berani pegang nggak, Dit? Kamu berani pegang nggak? Kang Rizky berani pegang nggak? Takut nyeruduk. Nah, jadi mereka juga jalan bareng sama Kibo ya, dan mereka juga nge-vlog untuk ekspor yang ada di Cagar Alam. Tuh, itu pantainya ya. Si Adil lagi cari itu apa?
Masih makan pisang ya, Dit? Guys, Sumpah ini panas banget ya. Kang Rizky sama Adit lewat sini. Oke Bu, biasanya lewat sini kalau main ke Pantai Pasir Putih. Dan harus hati-hati ya, ini karena tebing dan banyak bebatuan juga. Halo, Ada kera besar di sini ya. Nah, ini. itu apa yang di sana? Apa yang? Dibawa sama monyet. Oh. Nah, jadi gitu ya buat kalian, jangan bawa makanan gitu di kantong plastik. Ini ada wisatawan yang si tasnya itu dibawa ya. Apanya di atas? Iya. Nah, di sini ada informasi ya tentang Gua Jepang. Jadi kalian nanti kalau liburan ke sini kalian bisa baca juga. Jadi dilarang merusak dan mencoret-coret bangunan cagar alam budaya di kawasan Taman Wisata Alam Tanjung Pangandaran. Nih, dari sini pun si pantainya itu kelihatan ya. Nah, banyak juga yang berenang di sana. Dan ini pantai barat ya, dan Kibo udah masuk di kawasan cagar alamnya di atas. Nah, jadi jelas ya Pangandaran masih ramai untuk sampai hari ini. Dan sekarang kita lanjutkan lagi perjalanannya. Nah, dan sebentar lagi Kibo juga udah mau sampai ke Pantai Pasir Putihnya. Dan pastinya ini tuh tempat para pengunjung selain pantai barat, pantai timur, dan mereka juga mengunjungi ke Pantai Pasir Putih ini. Dan Pantai Pasir Putih ini bagus banget, indah banget, dan apalagi kalau airnya surut itu kita bisa sambil nyari kerang laut gitu. Pastinya kalian yang sering lihat video Kibo yang nge-vlog berburu kerang laut pasti kalian tahu, dan tempatnya tuh di sini gitu. Kalau waktu itu nyari kerang menjangan itu adanya di cagar alam yang di timur ya. Dan sekarang Kibo untuk ngasih tahu kepada kalian kalau hari ini pun masih ramai sama pengunjung dan buat explore juga. Oke, sekarang Kibo udah sampai ya di Pantai Pasir Putihnya, dan kalian juga bisa lihat di sini banyak sekali wisatawan yang main di Pantai Pasir Putih. Nah, jadi di sini tuh beda sama yang pantai barat ya. Di sini tuh pasirnya tuh lebih ke warna putih. Emang warna putih bagus dan jadi biasanya seringkali kita lihat di toko kerajinan mereka juga berkreasi di kerajinan tangan. Pasirnya tuh bagus dan lembut ya, dan warnanya itu putih. Yaudah, sekarang kita jalan lagi menuju ke sebelah sana. Nah, ini mereka itu ada yang datang dan ada yang pergi. Dan ini itu dari pantai barat nyebrang ke Pantai Pasir Putih. Dan kalian kalau nonton video Kibo yang sebelumnya itu
pastinya tahu harga-harga untuk sewa perahu pesiar. Dan di sini itu kita juga bisa kayak sewa apa sih, kacamata buat snorkeling gitu ya. Dan tempatnya itu di pinggiran sini. Nah, kalian bisa sewa di pinggiran-pinggiran sana, itu banyak sekali yang sewa kacamata untuk snorkeling atau peralatan untuk snorkeling. Nah, mereka sudah dijemput sama perahu pesiarnya untuk pulang lagi atau nyebrang lagi ke pantai barat. Nah, gimana, seru kan? Jadi ini ya buat kalian yang penasaran Pangandaran itu seperti apa, jangan lupa tonton video Kibo, setiap video Kibo upload, karena Kibo juga sering kali selain nge-vlog juga Kibo sering menginformasikan tentang info wisata Pantai Pangandaran kepada kalian semua. Dan biasanya Kibo di sini tuh lihat Firmando ya. Firmando itu dia YouTuber Pangandaran juga, dan dia kerjaannya itu sebagai pemandu wisata di Cagar Alam Pangandaran. Ini di belakang Kibo itu mereka dijemput sama perahu pesiar karena mereka sewa dari pantai barat nyebrang ke pantai Pasir Putih. Jadi kalian itu bisa juga ya kalau liburan ke sini. Dan kapasitas untuk si perahunya ini kalau nggak salah itu 10 ya, 10 orang. Kalau lebih kalian harus sewa lagi perahu yang lain gitu. Jadi kalau kalian ada 15 orang nih, jadi dibagi tuh. Jadi kalian harus sewa 2 perahu pesiar gitu. Dan untuk kapasitas perahunya sendiri itu 10 orang, dan untuk harga per orang itu kisaran 25.000 atau 30.000 segitu. Dan itu dari pantai barat kalian bisa nyebrang ke pantai Pasir Putih. Udah, sekarang Kibo akan lanjut lagi ke sana dan kasih tahu betapa ramainya di pantai Pasir Putih, dan banyak sekali wisatawan yang dari pantai barat nyebrang ke pantai Pasir Putih. Dan ini airnya lagi surut. Nanti Kibo coba turun ke sana ya, dimana dulu Kibo sering nyari kerang laut atau berburu kerang laut. Kalau untuk sewa peralatan snorkeling ini berapa harganya? Untuk harganya 50.000. 50.000 itu per jam? Bebas puasa. Oh, bebas puasa. Terima kasih ya Kak. Iya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalian bisa sewa kalau mau liburan ke Pantai Pasir Putih. Dan untuk sewa peralatan snorkeling ini 50.000 itu sepuasnya. Oke, dan sekarang kita lanjut lagi ke sana untuk melihat para pengunjung yang ada di Pantai Pasir Putih. Nah, jadi gitu ya, Kibo udah kasih infokan kepada kalian dari tiket masuk ke Cagar Alam, terus sewa peralatan untuk snorkeling yang ada di Pantai Pasir Putih. Dan Kibo juga sudah tanya sama pengunjung yang barusan pakai peralatan snorkeling. Jadi buat kalian yang mau liburan, nanti bisa tahu ya untuk harga peralatan snorkeling itu. Jadi enak ya. Jadi kalau udah nanya, jadi kita tahu. Dan sekarang Kibo sudah nyampe di mana tempat Kibo suka nyari kerang laut ya. Dan ini si airnya juga lagi bagus, lagi surut. Dan aku mau coba sih ke sana, mau turun. Barangkali ada kerang laut yang gue temuin. Pokoknya ikuti terus ya kemana-mana. Dia lagi rekomendasi apa. Sedangkan ada adik dia juga nonton. Jadi kita sebenarnya sih jarang ya kita jalan bareng, kecuali kalau kita ada kontak kita jalan bareng baru kita koleksi. Nah, sekarang Kibo akan coba turun ya. Jadi
Kalian tuh jangan takut kalau airnya surut itu enak, jadi kerang-kerang bebatuan ini tuh bisa kelihatan ya. Dan biasanya nanti kalau sudah surut banget itu sangat jelas sekali di kolam-kolam ini tuh banyak sekali ikan-ikan hias yang bisa kalian ambil fotonya ya, bukan ambil ikannya tapi menikmati keindahan, kecantikan ikan-ikan hias yang ada di sini. Nah, sebelah sini juga masih ada para pengunjung yang asik bermain air. Ya, nah jadi kalian tuh bisa menikmati kalau di saat air lautnya surut itu kalian bisa nyari kerang-kerang laut di sini ya. Dan ibu tuh sering banget dulu hampir setiap hari ya, karena surutnya itu setiap hari. Dan biasanya orang tempatan itu kalau lihat air laut surut itu pasti berburu kerang laut. Dan ini Kibo akan coba cari ya, kerang-kerang laut. Terus nanti Kibo akan kasih tahu di mana si kerang laut itu suka sembunyi, suka nyumput ya kalau orang Sundanya, suka nyumput. Dan coba lihat.